masih butuh sosok pendamping Hernando. Bahkan infonya Martin Paes diincar oleh salah satu klub Italia. Melawan Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi kayaknya berat gitu untuk berada di peringkat 1-2 ya. Ini tim Korea Selatan saya gini agak struggle juga nih lolos. Apalagi Indonesia nih. Hai teman nalar, welcome back to Tiki Taka ngobrol bola pakai nalar. Hari ini bersama saya Noella Sisterina, ada Mas Sabto Haryo sini. Mas Sabto apa kabar? Baik, Mbak. Labib Sadat. Baik dong Mbak. Halo Mas Aryo. El Metronom apa kabar? Trequartista. Trequartista. Baik ya Labib ya? Baik banget. Bersemangat dong ya pastinya. Jelas. Jelas. Mata aman ya? Mata aman, kita semua aman ya. Aman ya. Karena ini lagi ada pesta bola Eropa, jadi emang pasti kita begadang semua. Tapi kita nggak akan bahas tentang sepak bola Eropa ya. Kita mau bahas progres timnas kita yang sedang melakukan proses qualifier untuk World Cup di 2026 nanti. Betul. Yang sudah ada dua ya Mas Sabto ya, udah ada dua qualifier kemarin. Di round 2 kita sudah melawan Irak dan juga Filipina, dan saat melawan Irak kita kalah, saat melawan Filipina kita mampu unggul. Betul. Nah pertanyaannya, apakah kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah cukup untuk lolos ke tahap selanjutnya, ke round 3, 4 dan selanjutnya, ataukah masih kurang? Apa perlu naturalisasi lagi atau gimana Mas Sabto? Di grup C ada China, Bahrain, Arab Saudi dan Australia. Jepang. Dan Jepang juga. Gimana Mas Sabto melihat lawan-lawan di grup C ini? Ya. Kita mau ngawang-ngawang apa realistis nih? Realistis aja ya. Realistis aja. Kalau kita ngelihat grupnya kan emang bisa dibilang paling apes ya dari tanda kutip ya. Karena semua yang ada di potnya masing-masing itu peringkat pertamanya masuk ke grup kita. Ya. Betul. Jepang pot 1 paling atas di pot 1, lalu Australia paling atas di pot 2, Arab Saudi paling atas di pot 3, kecuali Bahrain ya. Dan China ya. Dan China. Ya. Artinya kan memang semua tim terbaik yang biasa menjadi pelanggan Piala Dunia itu ada di grup kita. Jepang udah 7 kali, Arab Saudi udah 6 kali. Australia juga udah 6 kali, Cina sekali ya sempat masuk ke 2002. 2002. Artinya ya kita menghadapi tim-tim pelanggan Piala Dunia. Kalau kita compare di Piala Dunia 2018, Thailand ada di situ ya. Betul Bang. Thailand di situ, ada juga Jepang, ada juga Australia, ada juga Arab Saudi. Mereka cuma dapat 2 poin, 2 imbang, 8 kali kalah. Lalu Vietnam, Piala Dunia 2022 juga main 10 kali. Ada juga Jepang, Arab Saudi dan juga Australia. Mereka menang sekali dan juga imbang sekali, selebihnya 8 kali kalah lagi. Artinya apakah kita akan mengalami apa yang dialami oleh Thailand dan juga Vietnam? Kalau dari sisi kita bicara kualitas tim, mungkin kalau kita sebelum ini, mungkin saya akan pesimistisnya sama gitu ya. Kayak kita bakal sulit nih untuk bisa melangkah dan bisa merebut langsung tiket di 2 peringkat teratas gitu. Cuman kalau kita ngelihat kualitas tim kita sekarang, kan kita ada kayak harapan, ada optimisme yang kita rasakan dan seluruh publik Indonesia rasakan bahwa tim ini kayaknya punya peluang nih untuk bisa mencuri. Cuman kalau kita bicara peringkat 1-2 kan requirement atau keharusannya adalah bisa menang 5 kali, ada yang menang 6 kali. Melawan Jepang, Australia dan juga Arab Saudi kayaknya berat gitu untuk berada di peringkat 1-2 ya. Di peringkat ketiga dan peringkat 4 tuh ada yang 3 kemenangan atau 2 kemenangan cukup untuk ada di peringkat 3 dan keempat. Kalau saya bicara realistis, ya mungkin 3-4 adalah hal yang paling realistis buat kita gitu. Untuk nanti kita fokus di putaran keempat. Kalau kita putaran 1-2 kan, putaran ketiga peringkat 1-2, ya udahlah biarkanlah tim-tim gede itu udah pada lolos tuh. Mau Jepang, mau senior ya. Senior. Yang dari Piala Dunia 94 tuh respect gitu ya. Semua udah pada lewat. Korsel dari sana udah lolos, nanti juga Qatar, Uzbek yang kayak gitu-gitu tuh udah pada lolos dari peringkat 1 dan 2 sehingga mereka udah dapat 6 tiket duluan. Nah, kita rebutan yang 2 tiket ini nih. 3 tim dari peringkat 3 dan juga peringkat 4 kan akhirnya akan pindah ke playoff ya di round 4 sama-sama 3 tim. Nah, siapa tahu kita bisa mencuri nih 1 tiket di situ. Kalau apesnya di situ kita nggak dapet ya masih ada. Siapa tahu playoff lah kita masih bisa. Walaupun mungkin lebih berat ya kalau playoff itu kalau nggak salah ketemu Amerika. Iya banyak zona, bukan hanya 1 zona tapi 4 zona tuh diadu di situ gitu. Sementara kalau kita bicara peringkat putaran 4 mencuri 1 peringkat dari tim-tim kan yang sudah sisa ya dalam tanda kutip ya. Ya mungkin ada Irak lagi di situ, ada Oman ya tim-tim yang bisa jadi tim-tim yang Emirat Arab di situ. Emirat Arab, Jordania ya mungkin tim-tim yang seperti itu kita masih punya peluang yang
mungkin 50-50 untuk bisa lolos ketimbang kita berangan-angan lolos di peringkat 1-2. Ya mungkin gambaran realistisnya seperti itu. Nah, untuk kita bisa mencapai goal realistis tadi ya, untuk ada peringkat 3 atau 4, menurut Labib, apakah ada langkah ekstra yang diperlukan dengan mendatangkan pemain keturunan lagi atau naturalisasi? Ya, jika kita harus melakukan hal tersebut, ya why not ya? Karena memang kita harus realistis, kata Mas Sabto tadi bilang, bagaimana kita tahu lawan-lawan kita ini bukan lawan-lawan sembarangan. Udah tier satunya zona Asia yang biasa bermain di Piala Dunia. Jadi menurut saya, sebenarnya dengan komposisi yang sekarang, saya sih masih percaya. Tetapi kalau kita ingin berbuat sedikit lebih, bukan tidak mungkin kita harus melakukan yang namanya naturalisasi terhadap pemain-pemain yang memang eligible pertama dan juga kedua memiliki skill yang memang mumpuni untuk bisa memberikan kontribusi. Kita tahu ketika kita mendatangkan Tom Hai, Ivar Jenner, Ragnar Ortmangun, itu adalah pemain-pemain yang ternyata eligible untuk kita naturalisasi diaspora ya. Yang kedua memang secara kualitas bisa ngangkat tim. Kita lihat bagaimana kehadiran pemain-pemain tersebut ketika menghadapi tim-tim ASEAN, kita memang sangat luar biasa ya. Kita sangat mendominasi. Kita kalahkan Vietnam di Hanoi, kita kalahkan Filipina di GBK. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menghadapi Irak yang betul kata Mas Sabto adalah tier 2-nya Asia, kita juga mulai bisa memberikan perlawanan tetapi masih kalah. Ya. Berarti tetap harus ada step up, harus ada progresif. Apa yang harus kita lakukan? Ketika pemain-pemain yang kita miliki sekarang mungkin stuck, mungkin akan adanya pemain-pemain yang baru nantinya bisa membantu kita, yang ada beberapa nama ya, kalau nggak salah ada 2-3 nama yang disiapkan oleh federasi, setidaknya mungkin nanti bisa ngebantu kita. Betul, mungkin kita untuk mencari peringkat 1, peringkat 2 harus mencari 6 kemenangan tuh hal yang mustahil tuh. Bukan mustahil, sulit banget. Tapi untuk mengintip berada di peringkat ketiga, keempat itu masih masuk akal. Oke, kan katanya Indonesia berpotensi mendatangkan 3 pemain baru lagi nih ya. Yeah. Ada Tommy Sanjago, betul. Terus ada Dan James dan juga Neraso Kasanwiryo. Yeah. Nah, diperlukan nggak ketiga pemain ini menurut Mas Sabto? Kalau tadi Labib cerita kan emang kita progresnya tuh walaupun lawan Irak ya, mungkin kita bisa lihat dari kita kalah dulu di Basra 5-1. Itu belum ada kan, Tom Hai dan kawan-kawan tuh belum ada. Jai juga belum ada. Betul. Lalu kita balik ke sini, kita kalah di Piala Asia sempat kalah 3-1. 3-1 juga. Lalu di Jakarta kita kalah terakhir 2-0. 2-0 betul. Artinya ada progres kan dari kita kalah 5-1 sampai akhirnya kalah 2-0 yang hampir sebetulnya itu berimbang 1-1 ya. Draw ya, bisa. Harusnya gitu. Tapi kita bermain juga dengan 10 orang. Ya artinya progres yang diperlihatkan ketika kita mendatangkan pemain-pemain yang baru ini, itu kan menunjukkan kualitas kita sudah satu level di atas pemain ASEAN yang lain. Betul. Kita memang harus aim-nya ke Asia. Ya nggak apa-apa, kita di tier 2 Asia dulu. Kita jauh lah kalau kita bermimpi kita langsung berada di tier 1. Karena memang pemain-pemain kita di klubnya di sana kan bukan klub tier 1 juga. Betul. Beda sama Jepang. Kalau Jepang kan mainnya di tier 1. Pemain inti pula gitu. Korsel juga seperti itu. Sama juga. Mereka mainnya di tier 1 Liga Eropa gitu. Jadi memang berbeda. Nah, kita berada di kawasan tier 2 ya nggak apa-apa. Kita kan step by step kita maju ke situ. Tadi kalau Noe bilang kita butuh pemain apa enggak, ya memang harus diakui ada beberapa sektor kita yang masih agak sedikit belum optimal. Perlu perbaikan. Perlu tambahan amunisi. Karena memang kalau kita menunggu meleteknya pemain-pemain kita dari liga lokal, kayaknya belum bisa sampai ke level itu. Mungkin di level ASEAN sudah bisa sama kualitasnya, tapi kalau kita aim lagi bicara di tier 2 Asia, kayaknya masih kurang. Kita masih butuh sosok pendamping Hernando. Betul, sepakat saya. Dia bukannya kiper yang jelek, kiper yang bagus, saya akui salah satu kiper terbaik yang kita punya sekarang. Tapi kalau dia tidak punya kompetisi untuk memperebutkan peringkat 1, kiper nomor 1 atau jersey nomor 1, itu kan dia kan nggak terpacu gitu kan untuk bisa. Sementara pemain-pemain lain yang kalau kita lihat Pratama, Asnawi kan akan semakin bagus penampilannya ketika mulai terancam nih, mulai terancam posisinya, akhirnya kompetisi itu ada. Nah, di posisi kiper menurut saya butuh tambahan. Lalu di posisi depan, kita belum punya sosok bomber yang memang kita cari-cari. Betul. Rafael Strijk memang bukan tipe play number 9 gitu ya. Bukan goal getter sejati. Bukan goal getter sejati, bukan Alan Shearer, bukan Bambang Pamungkas, bukan tipe seperti itu gitu. Cuman dia memberikan something yang berbeda dari sisi permainan, presence-nya di dalam kotak, gimana dia narik lawan, itunya bagus. Tapi kan kita tetap butuh seorang striker yang one shot, one goal. Nah, itu yang kita belum punya. Jadi kalau kita bicara perbaikan yang paling
krusial adalah posisi kiper dan posisi The depan. striker. Ya kalau tengah, kalau ada something happen dengan Tom Hay mengalami cedera, lalu si Ivar Jenner atau Hübner mengalami cedera, itu kan juga kita kan harus punya juga pemain pelapisnya gitu. Jadi pemain-pemain yang datang itu ya saya rasa butuh di posisi depan, tengah, dan juga posisi kiper. Depan, tengah, dan juga kiper. Labib gimana? Iya, kalau bicara apa yang dikatakan oleh Mas Sabtu, saya banyak setujunya ya. Kalau pertama kita juga untuk di goalkeeper kita contoh seperti Nando. Nando tuh harus diakui kiper terbaik mungkin di level ASEAN juga dia udah punya nama. Tetapi memang ketika adanya sosok kita bisa sebut Martin Paes yang sudah bisa nanti bermain secepatnya, itu akan memberikan kompetisi yang kompetitif untuk memperebutkan kiper nomor 1. Jadi menurut saya Hernando-nya step up penampilannya, kita punya Martin Paes. Timnya juga efeknya adalah muaranya penampilan timnas luar biasa. Sebenarnya kalau bicara apa yang terjadi di lini tengah sih sebenarnya tidak masalah. Bahkan even diganti oleh pemain Liga 1. Pemain Liga 1 yang kita miliki juga berkualitas. Ada Ricky Kambuaya salah satunya, ada juga Mark Klok yang menurut saya bisa menjadi pemain pelapis dari Mentang pakai bajunya. Oh iya benar. Mentang-mentang. Enggak, tapi emang bagus kedua pemain tersebut sih. Terlepas saya pakai baju yang Mark Klok ya. Jadi iya lagi benar-benar. Jadi dua pemain tersebut masih bisa dan tetapi pemain-pemain yang lain yang ada pun juga masih bisa nge-backup ya. Bahkan untuk posisi fullback kita tahu Sintayong pakai formasi 3-4-3. Di kiri di kanan tuh udah full banget tuh. Sandy Walsh ada di kanan, ada Asnawi. Di kiri Kelvin Verdong, Sain Patinama, Arhan. Bahkan Sayuri bisa main juga di kanan. Sayuri bisa main di kanan. Bahkan karena ada pemain-pemain baru ini, pemain-pemain yang lama juga harus naikin kualitas biar tetap dilirik. Itu yang menurut saya hal yang baiknya. Untuk depan saya sih yang saya masih garis bawahi adalah sosok goal getter, betul. Itu yang harus benar-benar kita butuhin. Even Rafael Strike, oke, dia tune in atau dia bisa ideal sebagai striker yang diinginkan oleh Sintayong. Dia fit sebagai di sistem yang dimainkan oleh Sintayong. Tapi kan kita butuh gol. Kita butuh Eloko Gonzalez-nya dalam tanda kutip. Kalau butuh ada yang ngajarin Ramadan Sananta sama Hoki Caraka. Nah, itu kita tahu sosok panutan buat mereka gitu. Ramadan Sananta itu tipe-tipenya goal getter sejati ya. Hoki Caraka juga. Cuma keduanya lebih memiliki speed dibandingkan senior-senior seperti BP, Zainal Arif di masa lalu. Tetapi ini yang kita butuhkan. Bagaimana banyaknya gol yang diciptakan oleh mereka. Oke, Sananta kemarin golin tuh di kualifikasi Piala Dunia sempat di atas kan. Golin banyak lawan Brunei. Kalau inget. Cuma kan level kita udah Vietnam juga golin ya. Golin satu waktu kita menang di Hanoi. Cuma kan levelnya nggak di situ. Kita harus tahu lawan kita tuh nanti Bahrain, China, Australia, dan Saudi Arabia plus Jepang. Jadi harus ada peningkatan. Itu wajib banget. Kalau kita, itu peningkatan aja itu kita baru realistis. Belum bukan mengangan-angan. Tapi ya benar yang harus di-highlight, malah setuju banget sama Mas Sato sama Labib ya. Dengan adanya kedatangan pemain-pemain baru lagi, pemain diaspora, pemain keturunan. Tentunya diharapkan bisa membawa persaingan yang positif ya Mas Sabto terhadap pemain-pemain kita juga, karena tentunya mereka bisa share pengalaman-pengalaman mereka juga, dan benar persaingan tadi membuat mereka mau nggak mau harus tampil dengan sangat baik juga gitu ya, dan ujung-ujungnya akan berefek ke timnas. Iya, kalau kita lihat kan memang biasanya kan kalau kita bicara komposisi di belakang, begitu Jordi Amat waktu itu cedera, pusing kita kan. Iya. Siapa yang gantiin? Sarjay belum ada ya? Jay belum ada. Elkan Bagot kenapa nggak bisa pulang atau apa? Ribut gitu kan. Nah sekarang nggak apa-apa, ada Hübner bisa main di situ, Nathan bisa turun, ada Rizky Ridho bagus kan. Semakin banyak pool atau kolam dari pemain-pemain berkualitas, semakin enak buat pelatih juga untuk bongkar pasang kan. Jadi nggak ada ketergantungan gitu. Satu pemain nggak main, wah pusing kita. Di posisi kiri ya mungkin yang stok yang paling bagus, paling banyak ya. Ada Shane, Nathan bisa ada di situ, ada Pratama, terakhir sih Verdong datang. Luar biasa. Makin mengkilat lagi lah posisi kita di sektor kiri gitu. Nah, alangkah baiknya kalau semua posisi kan seperti itu. Jadi pergantian pemain, rotasi pemain itu tidak mempengaruhi kualitas tim kita secara keseluruhan. Ya kalau bicara apa yang diinginkan oleh Sintayong juga kan dia dalam beberapa keinginannya dia kan pengen semua pemain itu di setiap posisi itu punya 3 pemain berkualitas. Kita tahu di center back ketika Jay Itzes bisa tampil di situ, ada Justin Hübner, bahkan Nathan Choaon akhirnya juga bisa juga tampil di situ, bisa juga tampil sebagai gelandang tengah. Itu menurut saya satu versatile player juga dibutuhkan ketika memang harus membackup pemain yang nggak bisa main. Tetapi memang kita ngelihat kalau misalkan ada beberapa seperti di center back itu
sosok dari Rizky Ridho pun yang hanya bermain di Liga 1 itu juga jadi kelihatannya jadi back berkualitas. Karena kenapa? Lingkungan yang diciptakan itu akhirnya menciptakan pemain-pemain yang luar biasa. Pemain-pemain yang biasa bermain di Liga 1, kita tahu mungkin banyak orang yang masih skeptis ya Mas Aryo ya, tentang Liga 1 yang seperti apa, harusnya pemain ini abroad. Tetapi saya nggak masalah Hernando masih di Persebaya atau Rizky Ridho di Persija atau Yakob yang sekarang ini main di Malut. Tetapi jika mereka pemain masih berada di lingkungan yang cukup baik, lingkungan environment yang saling support, saling mendukung, bukan tidak mungkin pemain-pemain tersebut juga akhirnya bisa berpeluang untuk selalu bisa menjadi andalan tim nasional di berbagai event nantinya. Nah, belakangan ini ada pendapat nih dari Bung Ropan, Bung Roni Pangemanan, bahwa ada Ole Romani yang dianggap cocok untuk mengisi lini depan dari Timnas Indonesia. Gimana Mas Sabto dan Labib, setuju? Ya, kalau Labib dulu ya, ngelihat bagaimana pet karir dari Ole Romani ini kan luar biasa juga ya. Dia tahu Ole Romani ini punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Betul. Jadi dengan usia yang masih 24 tahun dan bagaimana experience-nya Ole Romani bermain sejak under 15 atau under 16 di Timnas Belanda hingga under 20, itu kan kita tahu itu pemain berarti memiliki satu spesial kit, punya atribut sebagai seorang striker yang luar biasa. Bahkan raihan golnya juga nggak begitu, maksudnya masih sedikit tetapi punya potensi sebagai striker yang mematikan. Musim lalu di Utrecht, di Eredivisie dia main 16 kali, golin 1 kali. Dengan apa yang dia sudah lakukan bersama Utrecht, berarti kan dia menjadi pemain inti. Bahkan seorang Ivar Jenner aja masih kadang-kadang di Young Utrecht kan. Walaupun kontraknya dimiliki oleh Utrecht. Tapi kehadiran Ole Romani jelas akan memberikan sesuatu, apalagi ini tipe bomber, tipe yang tadi Mas Sarto bilang, tipe goal getter. Jadi memang kehadiran Ole Romani jelas akan memberikan tambahan kontribusi, tambahan tenaga untuk Timnas Indonesia, sekaligus akan menambah persaingan dalam tanda kutip, persaingan positif ya untuk para pemain yang berada di posisi center forward. Di situ ada Rafael Strijk, ada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka, pasti akan ingin meningkatkan kualitas individunya juga. Menurut Mas Sato gimana? Apakah bisa menambah kekuatan dari lini depan dengan sudah adanya Rafael Strijk yang kita lihat walaupun potensinya bagus, tapi kayak tadi Labib bilang kita butuh gol. Betul. Butuh striker yang lebih klinikal, yang presence-nya di dalam kotak penalti itu bikin orang jiper gitu kan. Nah, kita bicara Ole Romani. Usianya atau tingginya 189. Betul. Itu berarti kan salah satu postur yang sangat ideal untuk seorang striker. Back sekarang di Asia kan tinggi-tinggi semua. Betul banget. Sementara kalau kita lambungkan bola-bola ke dalam kotak penalti kan sulit bagi striker-striker kita yang setinggi Ramadan Sananta, Hoki Caraka untuk bisa bersaing, berduel di padahal tinggi loh ya, Sananta sama Hoki ya, itu. Tapi kan nggak nyampe 189 gitu. Iya, udah nggak sampai memang. Ini dari postur itu udah sangat oke, sangat menjanjikan untuk seorang striker. Lalu tadi Labib bilang juga dia musim kemarin cuma main 16 atau 17 kali. 6 kali di Eredivisie tapi. Iya, cuma sekali 1 gol. Tapi sebelumnya dia main di Emmen belasan gol juga ya, dan di klub sebelumnya juga belasan gol juga. Jadi artinya secara reguler ini pemain bisa mencetak gol double digit lah di setiap musimnya. Artinya ya kita butuh pemain yang memang teruji di setiap musim bisa membuat gol yang jumlahnya tidak sedikit gitu. Dan ketika dia ditransformasi ke timnas, mengikuti usianya, di situ pun dia juga secara reguler bisa mencetak gol. Nah, itu kan salah satu sosok yang memang kita butuhkan di lini depan. Tadi kita selalu berbicara bagaimana kita butuh persaingan, kita butuh sosok yang akhirnya bisa di look up oleh pemain-pemain kita yang ada di sini untuk melihat, oh gini loh cara kita mengambil positioning ketika harus mengambil umpan misalnya. Gini loh positioning untuk bisa membukakan ruang buat teman-teman. Atau apakah kita akan menyundul atau enggak, apakah kita hanya sebagai pemantul, itu kan butuh eksplorasi yang ditunjukkan oleh seorang pemain yang punya level di atas pemain-pemain kita. Jadi kehadirannya jelas, saya setuju juga dengan Bung Ropan dan juga tadi Labib bilang bahwa ini pemain akan memberikan impact yang bagus buat timnas kita. Oke, kalau itu kan versi Bung Ropan nih ya. Kalau menurut Mas Sabto dan Labib, boleh nggak sebut satu nama yang cocok untuk yang dianggap yang diperlukan lah oleh timnas kita untuk masuk ke timnas Indonesia? Messi, oh enggak ya? Waduh. Lamine Yamal. Ya, kalau perlu Lamine Yamal ya. Jadi kayaknya perlu ada anak bayi yang dimandiin sama Messi ya. Kan seperti itu. Ada semuanya pada minta background historinya ya. Background history, story-nya lah yang dijual memang. Ya kalau dari beberapa yang didatang sekarang sih sebetulnya kita melihat bahwa scouting ya yang dilakukan oleh PSSI dan timnya tuh
berada di jalur yang tepat. Semua yang datang itu kan memberikan impact semua. Betul. Ya. Sesuai dengan kebutuhan, posisinya pun sesuai. Jadi kita nggak pernah ngelihat pemain datang dan akhirnya mubazir gitu kan. Wah, kecuali 10 tahun yang lalu. Betul ya. Maksudnya di era sekarang. Oh, di era sekarang. Sekarang kan semua pemain yang datang tuh ada impact-nya gitu. Walaupun di awal mungkin Nathan sempat kita lihat kok mainnya kayak gini ya. Tapi habis itu langsung luar biasa. Hubner kok mainnya kayak gitu langsung. Jadi siapapun yang diincar ke depannya, saya rasa itu sudah melalui screening yang tepat. Dan tadi misalnya Noe bertanya sih, saya pengen buru-buru si Martin Paes datang ya. Iya, saya pengen. Tapi emang salah satunya Martin Paes karena memang kita lihat Martin Paes Mas Septo tambahan, dia tuh pemain yang kita tahu main di FC Dallas, tapi memang secara tim dia memang berat ya. FC Dallas ada di papan bawah, tapi secara kualitas individu Martin Paes benar-benar dia masuk All Star ya. All Star dia kan pernah beberapa kali ketemu Messi kan ya. Nepis tendangan penaltinya Messi. Bahkan infonya Martin Paes diincar oleh salah satu klub Italia. Wow, berarti terbukti memang kualitasnya karena sudah dari klub di Italia. Ditambah ada engagement-nya pastinya ya. Oh, jelas. Jelas. Wow. Bonus. Itu bonus loh. Bonus juga diperlukan loh, Bib. Bonus, tapi satu nama tadi oleh Romani juga menurut saya juga boleh dicoba karena sebagai tambahan ketika di FC Emmen yang tadi Mas Sabto bilang dia main double digit, dia step up kan dari SD divisi di Eredivisie di Utrecht yang tim papan tengah, dia bisa main double digit. Untuk striker muda itu menurut saya cukup bagus untuk minute play dan masih bisa cetak gol. Jadi menurut saya dua pemain ini saya harap secepatnya bergabung bersama PSSI untuk memberikan yang terbaik di QWC round 3 di bulan September nanti. Dan kita harapkan Martin Paes bisa segera bergabung ya nanti di round 3. Semoga secepatnya bisa kita doakan bersama ya teman nalar juga. Nah, pertanyaan terakhir buat Mas Sabto dan Labib. Coach STY bilang katanya bukan targetnya nih untuk masuk ke Piala Dunia. Gimana pendapatnya Labib? Ini agak-agak dan Mas Sabto. Agak-agak semi cenayang kan STY kan? Iya. Dia kan STY kan kemarin bilang mau semifinal gitu kan. Yang orang-orang bilang masa sih ke semifinal. Ternyata benar. Dia bilang pokoknya mau semifinal ya. Dia apa yang dia lontarkan tuh kayaknya apa yang nanti akan terjadi buat manifesting ya jatuhnya. Betul. Tapi kalau nggak lolos menurut dia ya mungkin dia berpikir realistis ya. Ya maksudnya nggak ingin memberikan ekspektasi terlalu besar terhadap pemain, terhadap publik atau kadang musuh besar ya. Ekspektasi kita kan sangat besar karena memang kesempatannya emang besar. Karena kan kita belum pernah sampai ke level pertama kali ke level ini dan pertama kali Asia tuh mendapat jatah 8,5. Ini paling mahal nih. Paling banyak mendapat jatahnya. Jadi ada potensi kita untuk lolos yang sebelumnya kayaknya nggak mungkin lah kita lolos. Sekarang nih kayaknya bisa nih lolos tuh. Jadi ekspektasi kan besar. Ya mungkin STY mencoba agak sedikit meredam sehingga pemainnya tuh bisa lepas mainnya, nggak terbebani. Aduh kalah, oke lah kita nggak bakal lolos kan. Mungkin masih ada pertandingan kedua, masih ada pertandingan ketiga. Kan kita 10 pertandingan nih kita bermain. Kalaupun kita nggak lolos masih ada round 4. Betul. Ya kalau bicara bagaimana apa yang dikatakan oleh STY mungkin ada benar ya. Mungkin STY tahu ya. Dia kan pernah ngebawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 ya. Dan dia tahu bagaimana persaingan di round 3 ini tuh berat banget ya. Mungkin sama dia, ini tim Korea Selatan saya aja nih agak struggle juga nih lolos. Apalagi Indonesia nih. Mungkin berpikirannya seperti ini. Mungkin dia mau mencoba lebih low expectation. Itu hal yang paling rasional. Dan satu, mungkin targetnya dia yang paling udah kecapai itu kan lolos ke Piala Asia 2027 kan. Betul. Itu menurut saya karena dia juga belum lama sudah diperpanjang kontraknya sampai 2027 sampai Piala Asia 2027. Jadi mungkin targetnya dia mungkin akan berbicara di Piala Asia 2027 dan test case-nya atau tryout-nya ini kualifikasi saat ini. Apakah kita bisa berbicara banyak nanti di Piala Asia 2027 dengan pemain-pemain yang kemungkinan besar akan panjang nih, umur masih sangat muda, masih 21 tahun sampai 25 tahun, yang artinya sampai 2027 ini akan menjadi tulang punggung core dari timnas Indonesia. Menurut saya, STY ingin menjadikan kualifikasi round 3 ini sebagai panggung percobaan untuk timnas Indonesia. Sudah bisa sejauh itu apa belum? Karena STY pernah bilang, dia tuh target yang akhirnya dia kepleset dan dia harus sedih adalah dia nggak lolos Olimpiade. Itu target yang udah dihitung. Kalkulat banget tuh targetnya. Dia yakin masih bisa masuk dengan berbagai cara saat itu. Tiga skenario saya bahasanya, tapi merah semua ya, nggak ada yang hijau satu. Itu yang bikin dia akhirnya pas pulang dari Prancis tuh nangis banget, kata salah satu teman saya yang... teleponan ya? Pas pulang dari Prancis? Enggak, bukan. Dengan teman saya yang menjadi... Video call. Ada Mas Deddy Sultan lah orang. Itu dia bilang, pokoknya ya kesedihan itu akhirnya harus dibayar
dengan sesuatu kesuksesan. Pun misalnya nanti pada akhirnya pahit-pahitnya kita berada di posisi ke-5 atau ke-6 pun sebenarnya kita masuk ke Piala Asia ya. Iya. Betul, Udah betul. masuk Dengan ke Ya, Liga paling, Asia. kemarin ya. Minus-minusnya ranking FIFA aja nih. Karena Iya. ada hitung-hitungan FIFA kan. Ini kan FIFA Matchday Grade A kan ya. Iya. Grade A yang artinya kalau kita kalah kita akan minus poinnya. Minus, ya. Itu yang terjadi di Vietnam dan Thailand ketika mereka kandas di 2018 dan di 2022 kualifikasi Piala Dunia. Mereka kan ambles tuh rankingnya. Cuma mudah-mudahan kita kalau kalkulasi kita berhitung mungkin saya sih target 7 poin masih bisa sih. Iya. 7 poin 7 masih poin. bisa. Ini maksimal. Maksimal. Ya, lawan Jepang dapat 1 poin aja udah syukur banget misalkan. Tapi target saya sih 7 poin sih. Menang lawan China masih dapat atau Iya. bisa berbuat banyak lawan Bahrain. Ya ada betul-betul itu kan 2 main kandang, Betul. lalu slip 1 Tandang. tandang dan 2 kandang lagi ya. Iya. 4 pertandingan itu sih. Kunci. Iya, kunci ya. Kita ada yang ketemu Bahrain, ada yang ketemu Cina. Betul. Ya harusnya kita bisa ngambil kesempatan itu untuk menang. Dan pastinya kita akan lihat dan jangan lupa dukung terus ya Mas Sabtu dan Labib ya. Iya, Dukung terus pasti karena nanti dong. di Pasti dong, September pasti banget. September kita akan melanjutkan World Cup qualifier kita Yes, pastinya, dengan pastinya. lawan-lawan yang cukup berat tadi. Mas Sabtu, thank you so much. Sama-sama, Noe. Labib, terima kasih. Sama-sama Noe, sama-sama Subto. Nah teman-teman jangan lupa ya tulis pendapat kalian, komentar-komentar kalian. Menurut kalian gimana sih? Apakah setuju dengan pendapat Mas Sabtu dan juga Labib atau punya pendapat lain? Silahkan tulis kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Sisterina, Mas Sabtu Haryo, dan Labib Sadat pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.